Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Hobi Main Burung. Channel kecil yang kita isi bersama dengan cerita-cerita tentang murai batu. Dari gerak-geriknya yang sederhana sampai bahasa diamnya yang penuh rahasia. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya makin sayang sama burung kesayangan di rumah. Nah, di episode kali ini saya mau ngobrol soal satu rawatan klasik. Sederhana, murah, tapi sering banget diremehkan. Padahal kalau kita ngerti cara mainnya, bisa jadi senjata ampuh buat ngebentuk karakter murai. Namanya pengembunan. Coba bayangkan suasana pagi yang masih gelap. Udara sejuk, kabut tipis menggantung. Dunia masih setengah tertidur. Hening. Di momen itu, seekor murai disangkar menoleh kanan kiri, lalu ngeplong 1-2 kali sebelum burung lain sempet buka suara. Nah, ini bukan sekadar burung iseng nyanyi pagi-pagi. Inilah rahasia embun. Rawatan yang bisa bikin burung biasa jadi percaya diri, burung nakal jadi tenang, bahkan burung minder bisa pelan-pelan naik mentalnya. Jadi, ayo kita bongkar bareng. Apa sih sebenarnya pengembunan itu? Kenapa bisa begitu efektif? Bedanya embun pagi sama embun malam apa? Dan gimana cara kita menyesuaikannya sesuai kebutuhan burung? Segmen 1. Apa itu pengembunan? Kalau kita mau jujur, pengembunan itu sebenarnya rawatan paling sederhana. Hanya meletakkan murai di luar ruangan saat udara sejuk, hening, dan lembab. Tapi efeknya bisa luar biasa. Bayangkan sebuah panggung besar yang masih kosong. Penonton belum datang. Hanya ada satu orang yang berdiri di tengah panggung itu. Awalnya ia ragu. Takut suaranya terdengar aneh. Tapi karena tidak ada siapapun yang menilai, ia memberanikan diri membuka suara. 1 kalimat, lalu 2, sampai akhirnya mulai terbiasa berada di atas panggung sekalipun penonton sudah datang. Karena dia sudah latihan. Dari situlah rasa percaya diri mulai tumbuh. Murai di waktu embun juga begitu. Saat suasana benar-benar hening, ia merasa aman. Tidak ada saingan, tidak ada tekanan. Ketika berani ngeplong pertama kali, rasa itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Semakin sering ia melakukannya, semakin besar keyakinannya. Dan perlahan-lahan, burung yang tadinya minder bisa berubah jadi percaya diri. Embun memberi panggung kosong bagi murai. Tempat di mana ia bisa mencoba tanpa takut kalah, berani tanpa takut disalahkan, dan belajar menegakkan mentalnya dari dalam. Inilah kenapa embun disebut rawatan sederhana, tapi sangat penting. Segmen 2. Embun pagi adalah waktu emas. Kenapa? Karena sebelum burung-burung lain buka suara, panggung masih kosong. Murai kita punya kesempatan jadi pemeran utama yang pertama kali bernyanyi. Kalau burung masih muda atau minder, embun pagi bisa jadi latihan percaya diri. Biarkan dia keluar saat masih gelap tanpa pancingan. Dia akan merasa jadi raja pertama yang berani buka suara. Seperti anak kecil yang angkat tangan pertama kali di kelas. Dari situ, rasa percaya dirinya tumbuh. Nah, selain itu, ada fungsi lain juga. Misal, tujuannya adalah pemasteran. Embun pagi bisa jadi studio rekaman alami. Udara sejuk, suasana sunyi, gangguan minim. Saat kita setel masteran dengan volume wajar, burung akan lebih fokus menyerap materi. Potongan isian yang masuk jadi lebih jelas, lebih konsisten. Lalu kalau kasus tentang burung terlalu panas, birahinya meledak-ledak,
embun pagi juga bisa jadi pendingin. Bayangkan orang yang sedang marah. Jangan langsung disuruh lari untuk olahraga atau dijemur di bawah matahari. Yang ada malah tambah panas. Karena embun pagi menurunkan tensinya pelan-pelan. Dan kalau burung sudah matang tapi performanya naik turun, embun pagi bisa menjaga stabilitasnya. Ibarat menjaga tempo musik, embun membuat iramanya tetap pas. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Segmen 3. Embun malam adalah senjata khusus. Kalau embun pagi itu makanan sehari-hari, embun malam itu seperti obat. Tidak selalu dibutuhkan, tapi ketika masalah datang, dia bisa jadi penolong. Biasanya embun malam dipakai buat burung yang terlalu fighter. Yang kalau ketemu lawan maunya ngejar terus, materi jadi putus-putus karena tidak fokus. Settingan sudah diturunkan, mandi sudah ditambah, tapi tetap saja meledak-ledak. Disinilah embun malam bekerja. Setelah jam 9 malam saat burung sudah benar-benar istirahat, kita keluarkan. Udara dingin malam hari pelan-pelan menurunkan emosi yang membara. Cukup 1-2 jam saja, bukan disuruh begadang. Dan apa bedanya dengan mandi malam? Bukankah sama-sama menurunkan suhu, sama-sama mendinginkan burung? Yaitu benar. Kalau mandi malam pendinginnya pakai air, kalau embun malam pendinginnya pakai udara. Dan yang penting, embun malam aman dilakukan lebih sering, tapi tetap dalam koridor asal burung memang butuh. Kalau dia tidak membutuhkannya, ya tidak usah. Kita harus hati-hati, jangan sampai salah resep. Burung yang masih muda dan minder, burung habis mabung, atau burung yang kurang birahi, jangan diberi embun malam. Alih-alih menolong, bisa malah bikin drop. Ingat, embun malam itu obat, bukan untuk konsumsi harian. Segmen 4. Mengombinasikan embun dengan rawatan lain. Perlu diperhatikan, embun tidak bisa berdiri sendiri. Sama seperti masakan, embun hanyalah bumbu. Kalau target kita menurunkan emosi, berarti jemuran dikurangi, mandi ditambah, baru embun malam jadi pelengkap. Kalau targetnya membuat gacor atau stabil, embun pagi yang konsisten dipadukan dengan jemur normal dan pakan yang tepat. Kalau bumbu pas, masakan enak. Kalau bumbu kurang atau berlebihan, hasilnya juga kurang maksimal. Dan coba kita lebih perhatikan perubahan apa yang terjadi ketika pengembunan. Ada burung muda yang minder, setelah embun pagi rutin tanpa pancingan, pelan-pelan jadi berani ngeplong, lalu akhirnya gacor. Ada burung dewasa yang terlalu panas, sudah diturunkan setelan dan sering dimandikan, tapi tetap saja meledak-ledak. Disinilah embun malam bekerja. Setelah jam 9 malam saat burung sudah benar-benar istirahat, kita keluarkan. Udara dingin malam hari pelan-pelan menurunkan emosi yang membara. Cukup 1-2 jam saja, bukan disuruh begadang. Dan apa bedanya dengan mandi malam? Bukankah sama-sama menurunkan suhu, sama-sama mendinginkan burung? Yaitu benar. Kalau mandi malam pendinginnya pakai air, kalau embun malam pendinginnya pakai udara. Dan yang penting, embun malam aman dilakukan lebih sering, tapi tetap dalam koridor, asal burung memang butuh. Kalau dia tidak membutuhkannya, ya tidak usah. Kita harus hati-hati, jangan sampai salah resep. Burung yang masih muda dan minder, burung habis mabung, atau burung yang kurang birahi, jangan diberi embun malam. Alih-alih menolong, bisa malah bikin drop. Ingat, embun malam itu obat, bukan untuk konsumsi harian. Segmen 4. Benang merah. Embun pagi itu serbaguna. Bisa untuk membangun mental, memasukkan materi, menenangkan, sampai menjaga kestabilan. Embun malam itu lebih khusus, obat untuk burung yang terlalu panas. Dan ingatlah pesan dari saya ini. Intinya sukses dalam merawat murai batu itu bukan soal umur burung, tapi soal masalahnya apa. Jadi jangan rawat karena ikut-ikutan, tapi rawatlah karena paham.
Jadi, pengembunan bukan sekadar keluarkan burung pagi-pagi atau malam hari. Di balik embun, ada seni membaca karakter, ada seni membentuk mental, menata birahi, bahkan menjaga kestabilan. Murai batu bukan robot. Ia punya rasa, punya ritme, dan punya dunia sendiri. Tugas kita bukan memaksa, tapi mengarahkan. Sama seperti seorang pelatih petinju chef tahu kapan muridnya harus diberi semangat dan kapan harus ditenangkan. Sekarang, coba lihat Murai di rumah. Minderkah dia? Terlalu fighter? Atau performanya naik turun? Pilih embun yang sesuai, jangan sampai salah resep. Dan terakhir, channel ini ibarat murai batu. Butuh rawatan, butuh dukungan supaya tetap semangat dan stabil. Jadi, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe. Itu ibarat jangkrik dan kroto bagi channel kecil ini. Sederhana, tapi sangat berarti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rawatlah murai batu dengan hati, dan rawat pula kebersamaan kita di channel ini, supaya terus tumbuh, terus menemani hari-hari kita, dan terus memberi warna.